sadang. Hai guys, welcome back to my channel Vita Ho. Hari ini kita akan bikin cheesecake lagi karena cream cheese gue lagi banyak banget. Kita mau bikin yang lagi lumayan hits ya, sebenarnya udah lama sih. Kita akan bikin yang namanya iceberg cheesecake. Jadi ini adalah cheesecake yang atasnya itu ada kayak chocolate fudge gitu. Konsepnya sebenarnya mirip seperti brownies burnt cheesecake, cuma bedanya kalau yang ini coklatnya nggak dipanggang tapi lebih kayak ke coklat cream gitu loh. Enak banget, langsung aja kita mulai. So pertama-tama di sini kita akan bikin base cheesecake-nya. Nah sebenarnya resepinya cheesecake itu kalian tuh bisa adjust. Kalian bisa kurangin krimnya, kalian bisa kurangin cream cheese-nya. Kalau misalkan pengen lebih padat juga bisa gitu loh. By the way ini gue pakai resepi cheesecake gue yang biasa aja, yang sering gue pakai. Tapi misalkan kalau kalian pengen lebih nggak terlalu lumer, bisa banget si whipping creamnya dikurangin. Jadi kalau masalah resepi kalian bisa adjust dengan selera masing-masing. Karena ada juga yang komentar terlalu liquid tengahnya. Kalau gue pribadi demen cheesecake yang tengahnya lebih liquid. Tapi kalau mau dibikin lebih padat itu juga bisa. Nah pertama-tama siapkan juga loyang di sini. Loyangnya agak tinggi. Kenapa? Setelah loyangnya dikasih cheesecake, kita akan dinginkan dan disiram dengan chocolate fudge. Gue bilangnya chocolate fudge sih, karena emang kayak fudge gitu. Jadi dia itu adalah jenis coklat cream yang di enrich dengan kuning telur. Sebenarnya mirip ganache, cuman agak beda aja. Terus siapin loyangnya itu ukuran 20x10 yang sudah dilapisi dengan baking paper anti lengket kayak gini. Oke. Untuk cheesecake sendiri pastinya sudah panaskan oven, dan untuk resep ini sebenarnya kita nggak perlu burn cheesecake karena kenapa? Basically dia akan ditutupi dengan coklat juga, jadi kalau dibikin burn nggak akan terlihat juga anyway. Nah jadi di sini gue panasin oven burn cheesecake pada umumnya kita pakai suhunya itu 210 sampai 220. Tapi kalau mau dibikin cheesecake biasa nggak burn juga itu sebenarnya nggak masalah, karena kemarin gue pernah bikin buat reels juga, dia nggak gitu burn dan at the end of the day dia nggak gitu kelihatan juga. Oke, seperti biasa ya, cream cheese sudah room temperature, diamkan di luar kulkas minimal 15 menit, karena kalau di dalam kulkas dia keras banget, kalau kalian mixer dia nggak ada, mixernya malah jebol. Jadi make sure sebelum kerja keluarkan dulu si cream cheese-nya sampai dia tuh room temperature. Di sini cream cheese-nya kita akan tambahkan dengan gula pasir. Ini pakai custard sugar sih gua. Yang penting gula sih. Custard sugar, dan make sure si cream cheese-nya sudah soft. Kasih vanilla juga biar wangi. Dan resepi ini kalian bisa banget variasiin. Mau dikasih lemon, mau dikasih green tea, mau dikasih yang bikin versi yang coklat biar nyoklat banget juga boleh. Garam. Ini sudah gue campurkan, kenapa? Karena si cream cheese-nya sudah mulai soft, jadi lebih gampang ya. Kita aduk dulu pakai spatula. Nanti kalau sudah tercooperate baru ganti dengan mixer atau nggak ganti dengan whisk. Gue pakai whisk sih by the way, karena ini pakai whisk masih bisa banget. Kalau yang batch-nya besar agak pegel, kalian boleh pakai standing mixer. Oke, tuh ya, sudah soft. Ini kita aduk bentar pakai spatula, karena kalau pakai whisk dari awal pegel. Ganti whisk ya, kayak biasa ya, cheesecake pada umumnya kita aduk sampai lembut, tinggal masukin telur. Oke, kalau udah lembut seperti ini ya, tuh ya soft, udah gak ada gumpalan cream cheese, kita masukin telur. Oke, kita masukin telur satu persatu, gue pakai 2 butir. Pokoknya aduk sampai nyampur doang, bener-bener segampang itu, karena saya sudah sering share cheesecake. Oke, masukin satu-satu ya, biar gampang nyampur. Kalau 2 dia bakalan susah, karena kan liquid ketemu lemak tuh susah nyampur. Oke, kalau nyampur, telur kedua. Aduk lagi sampai rata. Aduk sampai rata. Nice. Tuh, silky smooth. Kita masukin maizena. Aduk sampai rata. Terus untuk whipping creamnya gue menggunakan yang dairy. Jadi kalau yang nanya, Kak pakai non dairy apa yang dairy? Kalau non dairy gue nggak rekomendasi karena sudah ada gula, dan kebanyakan non dairy itu dipakai buat buat topping krim. Jadi kalau misalkan beli non dairy, make sure dia nggak ada gula. Masukin, aduk sampai rata. Jadilah cheesecake yang sangat simple. Tuh jadi kayak gini, silky, smooth, creamy, udah. Optional. Ini gue tambahin cookies, gue pakai Oreo karena biar nggak terlalu polos aja. Jadi kayak variatif cheesecake gitu, kayak cookies and cream. Nah ini optional. Pakai Biscoff juga boleh ya.
Aduk, asal aja. Tuang ke loyang. Oke, kalau nggak mau terlalu penuh, bisa adonannya sisakan sedikit ya. Karena nggak mau terlalu tinggi, mau gue isi sama coklat lagi. Banting-banting. Ini kenapa nggak bisa terlalu penuh? Karena ada si Oreo-nya kan, jadi emang agak takutnya kepenuhan. Jadi gue nggak mau dia terlalu tinggi. Jadi ini bisa kalian panggang di wadah lain, terus kalian makan buat snack aja. Oke, tuh jadi kayak gini, dia agak jigal dikit. Nah ini make sure ya, dia tuh bener-bener dingin, baru kita boleh simpan di kulkas. Guys, maaf ya, lagi hujan di luar gede banget, jadi mohon dimaklumi. Nah ini cheesecake sudah jadi, dan by the way gue bikinnya itu memang tidak selumer itu, karena nanti akan disiram dengan coklat, takutnya pasti potong dia terlalu bleber. Jadi mungkin kalau pengen lebih liquid lagi harus hati-hati aja, karena dia akan cair banget, takutnya pasti potong sama coklatnya dia terlalu blueberry, jadi nggak ada strukturnya gitu. Nah ini tunggu dia dingin di suhu ruang sampai nggak panas lagi, simpan di kulkas sampai benar-benar dingin, baru kita akan siram dengan coklat krimnya. Jadi harus benar-benar dingin ya. Emang ini sebenarnya bikinnya gampang, cuman emang nunggunya lebih lama aja. Nah cheesecake-nya gue simpan di kulkas sampai benar-benar dingin. By the way, kalau kalian mau bikin cheesecake hari ini, besoknya baru bikin coklat juga boleh. Emang karena lama ya, kalian tembak freezer juga boleh biar cepet. Nah untuk si coklat toppingnya, basically kita menggunakan 4 bahan. Ini 4 bahannya, by the way gulanya optional, kalian boleh take out kalau nggak mau. Kita pakai dark coklat, whipping cream, dan kuning telur. Makanya ini coklat ganashnya, coklat krimnya lebih rich karena ada si kuning telurnya. Jadi pertama-tama dark coklatnya kita akan sisihkan. Kita akan campurkan krim, si gula, dan kuning telur di satu panci yang sama, aduk sampai rata, terus dimasak. Basically kita kayak bikin custard, cuman bahannya lebih minim aja. Krim, whipping cream, cair, dairy, nggak pakai gula ya. Terus gula, vanilla, terus kita akan pecahkan satu kuning telur ke sini, aduk sampai rata, baru kita masak di api kecil. Satu kuning telur, ini kita aduk dulu ya sampai rata, pakai whisk, baru kita masak. Kalau kita masak sekarang, takutnya telurnya belum nyampur, yang ada scrambled egg. Nyampur, kita masak. Oke, di api kecil, jangan berhenti diaduk karena ini ada kuning telur sampai meletup-meletup seperti custard. Oke, tuh ya patokannya sampai dia tuh meletup-meletup kayak gini tuh. Tuh, that's it ya. Kalau udah kita angkat. Off the heat, langsung masukin coklat. Ini gue potong kecil-kecil biar lebih gampang larut. Udah, aduk sampai rata. Oke, dia langsung lumer tuh. Kalau nggak pakai dark chocolates, boleh pakai compound tapi dipotong-potong. Ini gue campur sih. Oke, sampai rata kayak gini. Tuh, silky smooth jadi coklat krem. Kita tuangkan ke cheesecake tadi. Terus kalau udah coklatnya langsung tuangin ke sini, langsung ya. Kalau tunggu takutnya dia keburu ngeset, masih hangat-hangat gak apa-apa. Kalau udah langsung simpan di kulkas. Ini by the way dingin. Tuangin semuanya. Banyak banget sih asli, enak banget. Oke, kita ratain, make sure semuanya kena. Terus simpan di kulkas sampai bener-bener ngeset. Oke, ini kuenya sudah didiamkan di kulkas 3 jam, mau semalaman juga boleh. By the way, ini lagi hujan gede banget di luar, jadi kalau berisik maaf ya, yang penting suara gue jelas. Terus kalau udah ini kita akan potong, dan kalau misalkan kalian simpan di kulkas besoknya baru potong juga boleh. Jangan lupa juga pisaunya di sini pakai yang tajam, dan kita akan panaskan biar potongannya clean cut. Oke, kita keluarkan. Oke, ini kita panasin dulu pisaunya. Oh ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Jadi, ini namanya iceberg cheesecake. Gue nggak tahu kenapa namanya ini, tapi pas gue google memang bentukannya seperti ini ya. Cheesecake with chocolate fudge kali bilangnya ya. Ya, coklatnya creamy banget. Creamy, ngeju. Enak banget dingin. Ini menurut gua, dia lebih nyoklat daripada yang
brownie burnt cheesecake kemarin. Karena coklatnya intens banget. Dan ini creamy banget, enak banget. Apalagi dimakan dingin-dingin. Menurut gue kayak, kalian paham deh kalau makan cheesecake dingin-dingin tuh enak banget. Ya gitulah, bikinnya gampang sekali. Ini salah satu variasi cheesecake yang kalian bisa coba. Kalian bisa jualan juga. Cuman mungkin penyimpanannya dia lebih fragile aja karena dia harus dingin. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya resep seperti ini, komen gue pasti baca. And until next time, bye-bye.